Anda masih menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Aturannya masih sama seperti pada segmen sebelumnya, di mana masing-masing pasangan calon akan bertanya pada pasangan calon lain serta saling memberi tanggapan. Kami kembali mengingatkan bagi para pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni meningkatkan daya saing daerah berperspektif GETSI, resiliensi dan berkelanjutan. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke podium. Selanjutnya paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktu dia 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, saat debat kedua yang lalu, Anda menyatakan bahwa Presiden Jokowi belum membangun sektor ekonomi primer di NTT. Faktanya, saya pikir yang hadir tolong diam ya, ini kita lagi baca ya. Faktanya, selama 10 tahun di masa kepemimpinan Pak Jokowi, telah dibangun 7 bendungan yang jelas-jelas diperuntukkan untuk mendukung produktivitas pertanian, sektor ekonomi primer yang menjadi tulang punggung ekonomi NTT. Juga ada 27 ruas jalan dengan panjang 217 km yang telah diresmikan, yang mendukung juga mobilitas barang dan jasa di berbagai daerah se-NTT. Bagaimana Anda menanggapi bahwa sektor ekonomi primer di NTT belum dibangun oleh Presiden Jokowi? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu dia 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Terkait dengan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, ada 2 pernyataan saya. Pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau yang kerja dengan sangat baik untuk membangun sektor pariwisata sebagai lokomotif untuk menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pertanian, peternakan, perikanan kelautan, UMKM, transportasi, perhotelan, dan sebagainya. Ini harus dicatat oleh masyarakat NTT. Kami memberi apresiasi yang tinggi pada kerja hebat Presiden Joko Widodo. Sebagai politisi berlatar belakang akademisi, tentu ada kajian-kajian evaluatif yang perlu kami sampaikan. Presiden Joko Widodo telah memberi hati buat provinsi ini dengan membangun sejumlah bendungan. Tetapi kalau boleh kita memberi evaluasi, pertanyaannya, sejauh mana kemudian PUPR yang mengurus tentang Balai Besar Wilayah Sungai itu telah memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi petani, peternak, khususnya dalam hal sederhana bisa kita bahasakan, sejauh mana kemudian air yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR itu bisa mengairi sawah-sawah petani dan lahan-lahan pertanian mereka. Dan loncatan output yang dihasilkan itu seperti apa? Maka kami berpikir bahwa ke depan selain pembangunan pariwisata, kita perlu juga melakukan akselerasi pembangunan ekonomi primer ini. Terima kasih. Waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Bapak-bapak, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, saya kira ini pernyataan yang bagus dari paslon nomor 1 bahwa Pak Jokowi sudah berjasa besar bagi NTT. Kira-kira memperbaiki pernyataan yang kemarin. Yang pasti begini, Bapak Ibu sekalian. Secara rasional, kita tidak boleh mengaburkan kontribusi seorang presiden sebesar Jokowi bagi NTT yang sudah berbuat banyak bagi Nusa Tenggara Timur. Walaupun kita berbeda pilihan politik di sini. Pak Jokowi berpesan kepada kami kemarin ketika bertemu di Jakarta untuk mohon tenang. Mohon tenang. Kami terus melanjutkan pembangunan yang sudah dibuat di NTT dan juga harus meminta dukungan pemerintah pusat. Sekali lagi yang memesan kami ini Pak Jokowi meminta dukungan pemerintah pusat
yang hari ini menjadi bagian dari koalisi kami, Pak Prabowo dan Mas Gibran, untuk mendukung NTT dengan baik ke depan. Termasuk mengembangkan hilirisasi non-tambang untuk kemajuan NTT ke depan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Politisi harus jujur. Bicara dengan data dan fakta yang valid dan akurat. Politisi harus bisa bertransformasi dirinya menjadi seorang teknokrat. Selain survei, identifikasi, dan desain, di sana ada yang namanya implementasi dan monitoring dan evaluasi. Semua program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah terbuka untuk dievaluasi. Yang sudah baik patut untuk kita apresiasi, yang belum perlu kita tingkatkan kualitas dan melakukan akselerasinya. Politisi punya tanggung jawab untuk mengisi ruang publik ini dengan gagasan-gagasan yang bernas, cerdas, edukatif, dan literatif. Politisi tidak boleh miskin literasi. Baik, Tidak waktu boleh habis, waktu habis, paslon Terima nomor kasih. 1. Dipersilakan Mohon kepada tenang, Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Mohon Ibu. tenang, Bapak Ibu. Mohon tenang. Dipersilakan kepada paslon nomor urut Tolong 1 hargai forum ini dengan tenang. untuk kembali ke tempat. Paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Mohon tenang. Mohon tenang, Bapak Ibu. Kami persilakan. Mohon tenang. Mohon tenang. Tolong Kami jaga persilakan. kondisi agar tetap kondusif supaya kita bisa mendengar jelas apa yang disampaikan oleh para paslon. Mohon hargai forum ini dengan tetap tenang. Baik, kita lanjutkan. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu dia 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Paslon nomor 2, kita diskusi saja ini. Ya. Karena paslon nomor 2 koalisi besar dan memang dekat dengan pemerintah pusat, dengan Pak Prabowo. Program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi NTT di atas 5%. Ya mungkin sudah ada bisik-bisik dan Pak Prabowo, kira-kira strateginya gimana nanti? Silakan. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Program makan siang bergizi gratis adalah sebuah program yang memang dibahas oleh Pak Prabowo bersama koalisi besar. Ya mungkin pada saat awal banyak orang mempertanyakan atau menanyakan bagaimana cerita dari program ini. Tapi makin kesini setelah kami kampanye selama sekian bulan di NTT, ternyata program ini dipastikan akan memutar roda ekonomi NTT akan jauh lebih kuat lagi ke depan. Ada uang masuk ke sini 11 dari 71 triliun itu masuk 8 triliun. Bahkan lebih besar dari APBD NTT. Kita bisa masuk pada bagian pertama, di bagian hulunya, kita bisa mempersiapkan bahan-bahan baku dari bagaimana program ini akan kita lakukan di Indonesia. Mulai dari mempersiapkan bagaimana ayam petelur, ayam pedaging, hortikultura, sayur-sayuran, dan berbagai bagian dari membuat makan siang bergizi gratis ini. Jadi selain gizi, akan juga membuat masyarakat NTT, anak-anak NTT yang bersekolah SD, SMP, SMA, tapi uang 8 triliun rupiah yang sangat besar ini dipastikan akan memutar roda ekonomi NTT akan jauh lebih kuat. Hanya dan sejauh apabila pemerintah provinsi dan pemerintah ketua NTT memastikan agar banyak anak-anak NTT yang didorong menjadi pengusaha kuliner dan menjadi bagian dari mempersiapkan rantai bisnis makan siang bersih gratis ini bisa berjalan baik di lapangan. Beberapa waktu lalu, sebagian teman-teman kami sudah pergi ke Hambalang. Mereka sudah belajar bagaimana cara membuat program makan siang bersih gratis ini. Sekitar 20 orang sudah berangkat ke sana, dan kami pastikan bahwa seluruh pesan agar program ini
bukan hanya sekedar membuat anak-anak NTT memiliki gizi yang bagus, juga dipastikan memutar rantai bisnis yang dinikmati oleh seluruh masyarakat NTT termasuk kaum rentan di Nusa Tenggara Timur. Baik, cukup. Paslon nomor urut 3, kami persilakan untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Pak Melki, nanti titip sampaikan ke Pak Prabowo, seandainya Siaga yang menang nanti, itu Siaga akan menambah lagi bahwa kita akan membantu Pak Prabowo menyiapkan tempat-tempatnya, karena ini tersebar. Sekarang ini Kodim dan nanti akan ada Polres, masuk Koramil, kita akan buat program untuk penyiapan dapur sehatnya. Siapkan dulu. Dan yang kedua, kita jangan salah dalam data. Kalau hasil seminar kemarin itu ada sekitar 2 jutaan orang nanti yang akan menerima suplai makan ini. Dan ini merupakan pasar yang baik. Jadi kalau Siaga yang jadi, kami akan membantu sekuat-kuatnya daerah untuk mempersiapkan ini, tidak harus menunggu semuanya dari pusat. Karena apa? Ini akan menambah penghasilan ekonomi yang begitu real dan cepat di masyarakat, sehingga kita menjemput bola. Demikian. Baik, waktu habis. Paslon nomor urut 2, kami persilakan menanggapi. Waktunya 1 menit, Bapak, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Saya berhenti jadi DPR RI itu menunggu pembahasan program ini. Saya mundur dari DPR RI itu setelah memimpin pembahasan bersama dengan teman-teman itu dengan Badan Gizi Nasional yang mengurus 71 triliun anggaran program ini. Kami rapat khusus di Komisi 9 membahas bagaimana implementasi program ini, dan saya bersyukur dari 71 triliun itu 8 triliun yang masuk NTT. Lebih 10% anggaran ini masuk NTT. Artinya bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan bagi kita di Nusa Tenggara Timur ini agar bisa menggunakan ini dengan baik. Untuk itu kami pastikan bahwa seluruh masyarakat NTT bersiaplah untuk menyambut program ini dengan baik. Mama-mama yang memiliki usaha kuliner, anak-anak muda, kaum milenial, bapak-bapak, siapkan diri dengan baik. Apakah mau masuk di sektor hulu, mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan makan siang bergizi gratis ini, atau di sisi hilir, mempersiapkan makanan-makanan bergizi ini sesuai standar untuk masuk ke sekolah-sekolah SD sampai SMA. Terima kasih. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Selanjutnya paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami persilakan. Paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Baik, ini sudah menjadi hal yang seru ya. Paslon 3, tentunya saudaraku yang kukasihi ya, kita sering bertemu. NTT ini heterogen, ya, bukan homogen. Dan juga multikultur, dan ini semua adalah aset untuk meningkatkan kita punya daya saing daerah. Nah, lalu bagaimana strategi paslon 3 memastikan bahwa pembangunan NTT itu akan bersifat inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat NTT yang multikultur ini? Begitu. Masih ada waktu? Cukup, kami persilakan paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Ya. Jadi untuk paket siaga ini, yang pertama kita akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya research basic policy. Jadi memang semua berdasarkan riset, penelitian, pendataan yang baik. Itu kita mulai dari data. Jadi kebijakan-kebijakan kita yang kita ambil, misalkan kita berbicara tentang kaum rentan, disabilitas, semua berbasis data. Sehingga prioritas pemberian pelayanan kepada mereka itu tidak salah. Yang kedua, kita melibatkan semua pihak. Jadi tidak dengan sendiri pemerintah itu paling hebat untuk memutuskan semua hal, tapi kita pasti melibatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, akademisi, universitas, termasuk lembaga-lembaga penelitian yang ada. Tambahkan. Oke, terima kasih. Ya. Mohon tenang. Tentu ya, kolaborasi semua pihak ya, itu akan tercapai cita-cita kita bersama. Nah, makanya saya bilang ya, dari awal tinggalkan ego masing-masing.
ya, kerja bersama urus NTT supaya bisa NTT lebih baik. Jangan lagunya indah, ya, terus pada tataran pelaksanaannya beda, ya. Sehingga ke depan, mari bergandengan tangan. Masyarakat NTT jangan ragu, ya, siaga selalu 24 jam. Ya. Karena apa? Kita tidak pandai banyak bicara, ya, tidak puitis, ya, tapi kita eksekutor di lapangan dengan pengalaman yang kita punya. Terima kasih. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya paling senang paslon 3 ini begini. Memang kita ini harus membangun konsep multikultur, ya. Karena NTT ini bukan hanya satu suku, tapi banyak. Bukan hanya Timor, tapi ada Flores, Sabu, Rote, Sumba, dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita pikirkan di sini adalah gotong royong. NTT ini perlu pemimpin yang merangkul semua. Karena itu kenapa partisipatoris bagi seluruh masyarakat itu penting, karena mereka akan merasakan dampaknya. Contohnya tadi kita bahas geotermal. Kenapa masyarakat harus terlibat? Karena kalau sampai terjadi sesuatu yang ke kasus nuklir, mereka yang kena. Begitu. Nah, maka dari itu buat kami, Anda perlu untuk memastikan inklusi ini dalam kepemimpinan di NTT. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya sepakat, Ibu Jen. Jadi begini, itu makanya saya maju jadi gubernur. Kenapa? Ya, kenapa? Selama NTT berdiri, ya, di tanah Timor ini belum pernah ada gubernur dari Timor. Ini penting. Kenapa? Untuk pemerataan kesempatan untuk mengatur pembangunan yang ada di Pulau Timor ini, karena Pulau Timor ini paling terbelakang dalam banyak aspek. Saya kan sudah keliling ke Adonara, kemana-kemana, saya tahu. Jadi sambil membangun semua daerah, Timor ini akan menjadi poros pemikiran yang mendasar, karena jangan sampai Timor ini menyumbang kemiskinan terbanyak. Nah, itu harus anak tanah sini yang mengerti ini. Dan saya bukan berarti tidak memikirkan yang lain. Ini semua pasti akan sejalan. Waktu habis, kami persilakan untuk seluruh pasangan calon untuk kembali ke tempat duduk. Kita beri apresiasi untuk para pasangan calon kepala daerah Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024 yang telah melangsungkan sesi tanya jawab dan saling menanggapi di 2 segmen terakhir tadi. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tentunya akan kembali dengan segmen para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan pernyataan penutup. Tetap saksikan Debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Kita memasuki segmen ke-6 yang merupakan segmen terakhir di debat pamungkas kali ini. Ketiga pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup yang dapat memakai visualisasi berupa gambar atau materi presentasi, namun tidak dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Selain pernyataan penutup, para pasangan calon juga dapat mengajak warga untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada Rabu 27 November pekan depan. Pada kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami persilakan untuk maju ke podium. Bapak-bapak, waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami cintai, baik yang ada di desa-desa maupun di kota, di pantai, di lembah, di gunung, di pulau-pulau, di perbatasan, dan bahkan di tenda-tenda pengungsi. Perkenankan kami dengan rendah hati
menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan ini kita semua telah menjalani debat ketiga ini dengan lancar. Terima kasih yang tulus kami sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam atas segala perhatian, sumbangan pemikiran, tenaga, ya, pemberian makanan, tempat, partisipasi semua pihak untuk terselenggaranya debat yang sudah 3 kali berjalan ini. Kami telah berjumpa dan berdiskusi dengan para petani, nelayan, ternak, pedagang, para buruh, supir, ojek, pekerja di pasar, pegawai, pengusaha, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, kaum perempuan, kaum disabilitas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, pemuda, generasi milenial, dan generasi Z, para wartawan, dan seluruh lapisan masyarakat yang semuanya menyambut kami dengan penuh sukacita dan bahagia. Kami telah memahami kompleksitas permasalahan rakyat di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini, dan akan kami jadikan sebagai tinta emas dalam visi NTT ke depan, dan kami selalu siaga untuk mewujudkannya. Kami sungguh percaya bahwa masyarakat NTT telah menjadi pemilih yang siaga untuk menyambut pemimpin siaga dalam pesta demokrasi 27 November 2024 nanti. Marilah kita jaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang luber, jujur, dan adil, agar melalui pemilu yang demokratis terpilih pemimpin yang bersih, mampu membangun NTT dengan baik ke depan. Saya mengajak semua dari kita yang masyarakat, penyelenggara, dan kita semua paslon-paslon, lakukanlah kampanye dalam sisa waktu ke depan ini dengan kampanye yang baik dan bijaksana. Jangan ada black campaign, jangan saling menyerang dan kurang bagus, apalagi menyerang secara pribadi dan lain-lain. Kita hindari. Rakyat sudah pintar, mereka sudah melihat pemimpin-pemimpin yang ada di depan ini sangat berkualitas, adalah orang-orang hebat yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur. Yang paling penting adalah bahwa ketika yang terbaik terpilih, maka yang lainnya adalah menjadi bagian untuk penguatan dalam mencapai cita-cita bersama kita ke depan. Jagalah martabat sebagai pemilik kedaulatan dan benteng demokrasi yang sejati. Ingat, tanggal 27 November semua pemilih bersiaga mencoblos nomor 3, paket siaga. Siaga Simon Andregaru, siaga, bersiaga untuk rakyat, kesiapan 24 jam untuk rakyat. Lakukanlah itu agar kita bersama menang dan membangun NTT ke depan yang lebih baik, NTT yang lebih sejahtera, NTT yang lebih bermartabat, dan NTT yang lebih adil dan setara. Kemudian NTT yang terus pembangunannya berkelanjutan. Kami titipkan bahwa teman-teman yang ada di ND itu kita akan kembangkan ubi nobosi. Saya baru cicip tadi setelah berangkat ke sini. Di Timor, di Sumba, jadikan lumbung ternak. Di Maumere ada alpukat yang sangat luar biasa. Di Adonara banyak produksi kopra di sana. Semua ini menjadi tanggung jawab siapapun pemimpin ke depan. Kembangkan lagi cendana di Timor. PR-nya masih banyak. Dan ketika siaga memimpin Nusa Tenggara Timur, maka inilah yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati kita. Siaga. Waktu habis. Waktu NTT. habis. Paslon nomor urut 3, waktu habis. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami persilakan untuk maju ke podium.
Waktunya 5 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Ini saatnya buat NTT Manyala dengan kepemimpinan Ansi dan Jen untuk melakukan transformasi besar dengan mengandalkan riset inovasi dengan partisipasi publik secara luas. Tapi langkah konkretnya tetap harus mulai dari pemimpin. Pemimpin harus menjadi contoh dan teladan, menjadi panutan. Pemimpin pertama-tama harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang berani kami sampaikan kepada rakyat. Ansi dan Jen akan hadir sebagai pemimpin yang bersih dari KKN dan tidak terjebak pada konflik kepentingan atau konflik of interest. Kenapa pemimpin harus bersih? Pemimpin yang bersih yang akan mentransformasi birokrasi yang bersih. Birokrasi memainkan 3 fungsi penting: fungsi pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan rakyat. Ini instrumen yang sungguh sangat vital, dan dengan birokrasi yang bersih pasti akan bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi menghadirkan sosok pemimpin dan birokrasi sebagai pelayan rakyat. Kalau birokrasi bersih, maka investasi akan mudah masuk ke sini. Kenapa? Karena ada public trust, ada kepercayaan publik. Investor akan mudah menanamkan modalnya, dan ini bisa menjadi katalisator untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Tinggal bagaimana kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang siap masuk dunia kerja. Maka pendidikan vokasi menjadi kata kuncinya. Terakhir, wilayah perbatasan, Rote, Belu, TTU, dan Malaka. Ini adalah teras depannya, beranda depannya NKRI. Kami akan memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah sana. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari untuk membangun harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Membangun NTT berarti membangun dari desa, maka petani, peternak, dan nelayan juga kaum mama-mama akan menjadi perhatian kami. Baik, saya akan bicara untuk penutup dari kaum wanita. Saya lulus S2 di Amerika dalam usia muda, 25 tahun. Ketika kuliah itu, saya adalah satu-satunya perempuan Asia pertama non-American yang menjadi Vice President National Association of Women MBA. Dan itu, saya tugasnya adalah membuat career fair, mempertemukan perusahaan dengan perempuan-perempuan dengan gelar MBA. Saya buat career fair dari Houston sampai Boston. Ya, dan saya mendapatkan interview dari 6 perusahaan sekaligus, dan perusahaan pertama yang interview saya adalah Intel yang prosesor. Nah, ketika dengan pengalaman saya itu, saya juga pernah dikirim oleh perusahaan untuk bekerja di Norwegia, bekerja di Prancis, bekerja di Brazil, bekerja di Edinburgh. Itu semua sudah saya alami. Jadi saya datang bukan dengan tangan kosong. Saya pengen perempuan NTT lebih dari saya, melejit lebih dari saya. Karena masa saya sudah selesai. Sekarang masanya perempuan-perempuan muda ini bangkit dan melejit. Ya. Tapi saat ini banyak yang bertanya tentang saya disebut orang bukan orang NTT, tidak lahir dari NTT. Ya, saya memang tidak lahir dari NTT. Saya tidak bisa memilih lahir dari mana. Itu otoritas dari Tuhan. Tapi satu hal yang pasti dalam 10 tahun ini, NTT sudah lahir di hati saya. Ya. NTT sudah lahir dalam kehidupan saya. Dan NTT sudah lahir dalam totalitas perjuangan, pengabdian, dan pelayanan saya selama 10 tahun ini. Jadi jangan pakai latar belakang sebagai bukan orang NTT untuk tidak mengabdi sepenuhnya pada NTT seperti yang sudah saya lakukan 10 tahun ini. Ya, karena itu saya tutup, salam kebersamaan,
Terima kasih. Menyala kakak. Menyala kakak. Menyala kakak. Ya, waktu habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Berikutnya kami beri kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Bapak-bapak, waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Kami mohon tenang. Para hadirin sekalian yang saya hormati, para penonton di rumah yang saya cintai dan saya muliakan, kita telah menyelesaikan 3 kali debat dalam rangka pemilihan gubernur, wakil gubernur NTT. Semua bisa melihat kualitas, bisa melihat latar belakang dari para calon, dan terutama bagaimana kita bisa merubah stigma-stigma negatif NTT ini dari kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, stunting, ketertinggalan infrastruktur, pengangguran, dan sebagainya. Saya sudah memberikan contoh, saya seorang remaja dari keluarga yang biasa-biasa saja, dengan semangat yang tinggi, dengan kerja keras, dengan disiplin yang tinggi, saya bisa menunjukkan bahwa kita bisa berprestasi, dan itu saya buktikan sebagai atlet dan juga sebagai anggota Polri. Karena itu, ya, contoh ini harus menjadi pemicu bagi seluruh masyarakat NTT bahwa kita bisa, ya, kita bangkit dari semua ketertinggalan kita dengan semangat yang tinggi, dengan kebersamaan, dengan disiplin, dengan inovasi, dengan kreativitas. Kita bisa menghilangkan semua stigma-stigma buruk tersebut, dan itu ada pada nomor berapa? Tusuk nomor berapa? Coblos nomor berapa? Bungkus nomor berapa? Karena itu Bapak Mama sekalian, jangan lupa datang ke TPS dan masuk ke dalam bilik coblos nomor 2. Terima kasih. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara, masyarakat NTT yang saya kasihi, yang Melki Joni kasihi, baik yang ada di auditorium Undana ini maupun yang ada di seluruh NTT, bahkan di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia yang menyaksikan ini melalui berbagai kanal-kanal online. Kami adalah NTT, merasakan semangat, harapan, tantangan dari seluruh masyarakat NTT. Dengan melihat kondisi yang ada di NTT ini, kita perlu membuat inisiatif lokal yang hebat ini, kita dorong ke depan. Kita bangun berbagai pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai bentuk-bentuk pertumbuhan yang ramah bagi setiap masyarakat rentan, sehingga NTT mempunyai daya saing tinggi karena dia punya banyak pusat-pusat pertumbuhan dan banyak-banyak bentuk pertumbuhan yang kita buat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dalam memilih pemimpin NTT, kami ajak seluruh masyarakat NTT mempertimbangkan 3 hal berikut. Pertama, rekam jejak. Semua kami ini punya rekam jejak. Kami ingin menyampaikan bahwa kami sepanjang di Komisi 9 DPR RI sudah memperjuangkan pembangunan rumah sakit umum pusat Ben Boy, rumah sakit tingkat 2, puskesmas, ratusan buah, dan juga ratusan pustu di seluruh tanah air. Pak Joni Asadoma, mantan Kapolda NTT, dengan semua yang sudah dilakukan, membantu banyak atlet dan juga membantu banyak mahasiswa berprestasi untuk hadir di seluruh Indonesia dan seluruh tanah air. Kedua, melihat program pro rakyat. Kami pastikan bahwa setiap program Melki Joni akan memperjuangkan masyarakat NTT akan lebih maju, sehat, cerdas, dan sejahtera. Ini bagian kedua. Yang ketiga yang penting adalah harus dipastikan bahwa semua ide ini bisa dieksekusi. Semua ide ini harus bisa kemudian dikerjakan ketika dia menjabat. Kami pastikan dengan kekuatan yang kami miliki, dengan dukungan dari Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran, anggota Koalisi Indonesia Maju yang duduk di Menteri Kabinet Merah Putih, ada 38 orang duduk sebagai Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga. Ada 280 anggota DPR RI, 7 diantaranya dari Nusa Tenggara Timur. Ada 36 anggota DPRD Provinsi, lebih dari setengah ada di tempat kami. Ada 384 anggota DPRD Kabupaten Kota. Kami pastikan bahwa program kami akan dieksekusi dan sampai pada seluruh masyarakat NTT.
Kami juga mengimbau kita semua dalam waktu tersisa ini, kita menghindari politik uang, politik sara. Kami melihat bahwa sudah mulai dari kita ikut pesan KPU agar ini bisa terjaga dengan baik. Dan terakhir, kita terus membangun budaya gotong royong sesuai dengan spirit Bung Karno. Kita bantu korban Lewotobi dan semua di NTT dengan baik. Ayo bangun NTT, coblos nomor 2 ke Tonggas. Waktu habis. Terima kasih, kami mengundang semua pasangan calon agar maju ke depan podium. Kami persilakan untuk maju ke depan podium terlebih dahulu untuk paslon nomor 1, 2, dan 3. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, kita berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita telah mendengar dan menyaksikan visi, misi, dan gagasan serta program unggulan dari ketiga pasangan calon dalam debat pamungkas yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga debat publik ketiga ini semakin menguatkan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Nusa Tenggara Timur untuk 5 tahun ke depan. Kami mengingatkan kembali, sepekan lagi, jangan lupa untuk datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda pada pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024. Karena suara Anda akan menentukan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami tutup debat pamungkas kali ini. Saya Reza Siregar. Dan saya Angelica Devagam. Selamat malam dan Sampai jumpa.